podcast mahasiswa part-time dengan saya Novita Anggreni di sini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Presiden BEM Universitas Medan Sungkono, yaitu Kak Didi. Halo Kakak, kami dari podcast mahasiswa part-time. Di sini kita akan tanya-tanya ini seputar tentang nggak jauh-jauh dari tentang BEM Universitas Medan Sungkono. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Kak Didit sebagai Presiden BEM Universitas Medan Sungkono periode 2023-2024. Tepuk tangan untuk Kak Didit. Oh ya Kak, mungkin boleh perkenalan itu Kak secara lengkapnya, nama, alamat, status barangkali. Iya. Baik, terima kasih Kak Novita. Sebelumnya sudah mengundang saya sebagai ngobrol asik Iya, ya. ngobrol asik santai kok. Nah kebetulan nama saya ini Didi Panisa Putra. Saya semester 5 dari Fakultas Ekonomi, Prodinya Manajemen. Alamat rumah saya di Sinauman dan 8 nih. Dekat sini ya? Iya, dekat sini. Deket banget ya? 700 meter dari sini. Kayaknya pesawat tadi udah di sini kayaknya. Kelurahan Mici, Kecamatan Tranggon, Kota Mojokerto. Itu aja sih. Statusnya ini gimana ya? Masuk single. Oh single ya, oke. Bagi mahasiswa Universitas Medan Sungkono, ini dia presiden kita, Presiden BEM Universitas Medan Sungkono. Statusnya masih, katanya sih sendiri ya, semoga aja ya. Oke. Ini Kak, sebelumnya kan terpilih menjadi Presiden BEM ya. Itu apa perasaannya setelah terpilih menjadi Presiden BEM Unimas itu gimana perasaan sampean setelah terpilih itu gimana perasaannya? Seneng, sedih atau ya biasa aja? Pastinya campur nih. Campur apa? Campur aduk. Campur. Hawanya panas, tapi juga ada dinginnya. Karena bagaimanapun itu adalah sebuah amanah nih Kak. Amanah bagaimana kita bisa mampu untuk menampung ya, terutama bagi teman-teman yang masih remaja-remaja ini. Jadi kedudukan amanah dan tanggung jawab pastinya ya kita harus bisa dan mampu mengkolaborasikan gitu. Karena ya gitulah ya. Namanya mahasiswa nih. Betul banget. Terus ini pasti kan seseorang itu untuk mencalonkan sebagai kayak presiden BEM maupun yang lain kan punya motivasi lah. Motivasi Kak Didit, ngomongnya Kak apa Mas ya anaknya? Kak aja ya biar kelihatan muda ya. Kalau Mas itu kan gitu ya. Motivasi Kak Didit ini untuk masuk, untuk daftar menjadi calon presiden BEM itu apa sih dulu? Jadi ceritanya seperti ini. Cerita ya, panjang. Cerita singkat lah. Cerita singkatnya adalah kebetulan saya kan juga anggota BEM tahun lalu nih. Pertama di bidang atau disebut pengembangan sumber daya mahasiswa. PSDM ya. Terus kemudian mengikuti sejalannya alur perkembangan mahasiswa, mulai sedikit yang namanya luntur gitu. Terus kemudian banyaknya dukungan dari teman-teman untuk ayo mas itu, ayo kita sama-sama merubah pola pikir, merubah mindset, bagaimana caranya kita itu bisa bersama-sama berorganisasi. Tentunya pastinya adalah bisa membanggakan nama kampus gitu. Betul-betulan nih Kak, saat mencalonkan itu juga dosen-dosen itu pada ayo mas Didit ayo. Jadi juga ada dukungan dari dosen juga ya? Iya, tapi awalnya itu menjadi beban saya gitu. Bebannya karena negara ini apakah harus maju, jadi mau maju mau mundur tapi banyaknya dukungan. Terus terutama banyak teman-teman yang empati akan saya siap, ayo mas. Jadi akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lah pasti. Bismillah dulu ya. Terus ini sebetulnya Kak Didit ini nggak hanya menjadi presiden BEM Universitas aja, tapi Mas Didit ini juga menjadi pemuda pelopor ya kayak Jawa Timur kayak nomor 1. Alhamdulillah juga. Terus juga banyak kegiatan luar juga ya kayak. Ya, terus juga ya kayak berat banget ya. Iya. Iya, jadi ya alhamdulillah mensyukuri memiliki hobi organisasi, memiliki jiwa
jiwa apa ya, jiwa masih muda nih, Masih muda banget ya. menyuarakan yang namanya gimana sih pemuda itu bisa bersinergi Iya, gitu. bersinergi. Tentunya kalau orang tua saya, guru-guru saya itu selalu bilang bahwa carilah ilmu setinggi langit tapi jangan lupakan mimpi Iya, bumi. betul banget. Gitu. Dan carilah ilmu tapi jangan sampai ilmu itu kamu pendam sendiri tapi amalkan. Iya, diamalkan Nah itu dibagikan. yang memiliki apa ya, keinginan bahwa organisasi Terus ya. tidak hanya mencari relasi tapi betul. juga menambah silaturahmi. Iya, menambah silaturahmi. Terus ini Kak, tadi kan banyak banget ya kegiatannya kan, nggak hanya BEM aja. Cara, ini poin penting untuk kalian semuanya ya. Cara membagi waktu atau manajemen waktu Kak Didi itu gimana? Cara yang membagi waktunya? Oke, nah ini yang membuat Iya. menjadi kebanyakan Bertanya-tanya katanya. anak organisasi itu menjadi momok nih, Iya, momok banget. tersendiri Iya, nih. betul. Tentang manajemen waktu. Kalau saya sendiri, saya selalu mementingkan atau mendahulukan yang namanya kewajiban. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, itu harus mendahulukan yang namanya kewajiban. Ya, jadi bagi saya sekolah itu adalah kewajiban, tapi organisasi adalah kepentingan. Iya, betul. Jadi bagaimana cara kita itu bisa mendahulukan kewajiban kita dulu. Nah, disinilah menjadi seorang organisatoris itu kita belajar dan ditempa untuk bisa memanajemen waktu. Itu karena dari kepentingan atau dari organisasi yang saya ikuti nih, kebetulan banyak sekali, saya lebih mementingkan mana yang lebih urgent. Gitu Kak. Ini misalkan kayak ini kebetulan ada kegiatan, ini ada kegiatan. Saya mendahulukan yang mana? Pastinya mendahulukan kewajiban. Kalau kewajiban saya sudah selesai menjadi seorang pelajar atau mahasiswa, saya melihat kepentingan tersebut atau organisasi mana jabatan saya yang paling tinggi, terus kemudian lihat keurgentan tersebut. Kayak gitu ya. Iya. Lihat dulu urgennya, yang penting yang mana dulu kayak gitu ya. Iya, jadi tak misalkan ketua nih, nah kan saya ketua kan memiliki anggota. Iya. Nah, aku gunanya komunikasi ya seperti betul. itu lah. Yang penting itu komunikasi Nah, kalau di organisasi ya. betul. Percuma kalau pemimpinannya cerdas tapi komunikasi sama anggota itu nggak ada ya. Nah, Betul. sekarang. Terus ini Kak, tujuan dari BEM Universitas ini apa sih untuk membawa yang lebih baik daripada yang sebelumnya? Tujuan BEM? Pastinya saya melihat sebelumnya, jadi saya memiliki visi misi dan tujuan. Intinya ayo bersama-sama berkolaborasi agar sealur, sejalan, seharmonisasi. Tidak seperti tahun sebelumnya, mohon maaf nih. Iya, betul. Yang jalan sendiri-sendiri, yang BEM jalan sendiri, Yang yang fakultas sendiri, UKM sendiri, saya nggak pengen. Iya. Gimana caranya kita itu sama-sama mahasiswa, sama-sama KM Unimas ya, tenaga mahasiswa Universitas Manajemen Singkana bisa mampu berkolaborasi. Kalau berkolaborasi, akhirnya nanti bisa menimbulkan satu gebrakan yang sama-sama. Gitu. Kalau sendiri-sendiri akhirnya malah terpecah belah gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi saling apa? Kayak Merangkul. Iya, merangkul gitu ya. Iya, terus saling gotong royong. Iya, Kalau saling sana membantu. butuh kita bantu. Iya. Walaupun kita itu organisasi kecil-kecil, tapi kalau misalkan bersama kan lebih baik. Iya, lebih baik daripada orang-orang yang cerdas mungkin tapi nggak bisa kayak apa itu Kak, merangkul kayak gitu. Iya, kayak one man show kayak gitu Kak ya. Kamu dari BEM ini kayak gitu. Lebih baik kayak menyatu aja. Soalnya kita ada di KM apa Kak? Keluarga mahasiswa Unimas. Terus ini Kak, manfaat mengikuti organisasi di Unimas ini apa sih? Untuk teman-teman kan ada yang kayak ragu ya, apa sih manfaatnya ikut BEM, terus UKM mungkin kayak gitu Kak? Bagi saya nih, pengalaman saya nih menjadi organisatoris atau ikut organisasi pastinya sangat penting dan bermanfaat sekali, terutamanya kita mahasiswa yang nantinya akan terjun ke masyarakat. Karena apa? Zaman sekarang yang dibutuhkan itu tidak hanya pikiran atau kecerdasan, tapi apa? Relasi. Iya, relasinya orang juga. dalam. Iya, Kalau betul. kita bertemu, kenal dengan orang-orang, kita banyak
kenalan itu bisa menjadi poin penting kan? Iya, poin penting Gitu. juga. Dan itu selalu kalau bisa itu ya itu kita ikut organisasi tidak hanya sekedar ikut, tapi kalau bahasa Jawa itu harus satu nyegul ya Iya, mesti nyegul, iya, sampai betul, gitu betul, ya. Itu cari pengalaman, cari leadership, belajar kepemimpinan, belajar public speaking. Intinya lalu terus bergabung. belajar dan belajar Iya. ya. Tidak hanya belajar tapi mencari pengalaman. Iya, betul juga. Jadi nggak hanya nunggu kayak ketuanya aja, tapi kita juga harus mencari apa itu namanya? Mencari Mencari gimana caranya kan kita juga punya tupoksi Iya, iya. gitu, karena namanya organisasi setiap umat itu juga khalifah, iya. yaitu pemimpin kata, tetapi dikembalikan lagi ke organisasinya bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Makanya di situ ada yang namanya kepemimpinan. Iya, leadership itu penting ya di organisasi. Penting banget gitu. Terus ini Kak, kementerian apa aja sih yang ada di BEM Universitas itu? Terus tugas-tugasnya ini apa aja? Baik, tahun ini berbeda nih Kak sama tahun sebelumnya. Oh, Saya gitu ya. ada sedikit kelambakan. Yang pertama adalah di sini kami ada Kementerian Dalam dan Luar Negeri. Apa itu Kak kalau boleh tahu? Kementerian Dalam dan Luar Negeri ini adalah kementerian yang menaungi kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Makanya ada Kementerian Dalam Negeri dan juga menaungi kegiatan-kegiatan di luar kampus, yaitu ada Kementerian Luar Negeri. Contohnya apa? Di sini kami BEM Universitas ada kumpulan yang namanya Aliansi BEM Mojokerto Raya. Oh gitu Ya, ya. jadi itu yang menaungi nanti di bawah naungan Kementerian Luar Negeri. Seperti itu. Kalau dalam negeri mereka nanti akan menaungi kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas dan UKM. Yang kedua, kami ada Kementerian Sosial Masyarakat, yaitu kegiatan sosmas, bukan kemudian masyarakat ya, sosial masyarakat yang berdampak di masyarakat. Itu. Terus kemudian ada kementerian pastinya Iya, PSDM, penting sih. pengembangan sumber daya manusia Iya. atau mahasiswa, di mana kementerian tersebut bisa mencari bibit-bibit unggul karena terkait upgrading, terkait sinkronisasi, tata aturan, di situ yang mengatur adalah Kementerian PSDM. Yang ketiga, keempat ada Kementerian Olahraga, Budaya, dan Ekonomi Kreatif. Oh ada ekonomi juga ya. Iya. Karena kita mengikuti perkembangan zaman nih Kak. betul. Sekarang ekonomi kreatif ini digalakkan, apalagi sekarang juga Kementerian Presiden sekarang kan ada Menteri Ekonomi Kreatif Iya, ya. ada. Jadi kita di sini kan ada fakultas ekonomi juga, jadi kita nanti akan bekerja sama bagaimana caranya kita bisa menggalakkan, mengajak mahasiswa untuk berwirausaha, walaupun kecil-kecil yang penting bisa step by step dan berjalan terus menerus. Ada juga Kementerian Olahraga dan Budaya nih Kak. Jadi bakat minat seluruh mahasiswa akan kita tampung, kita membuat sebuah komunitas budaya seperti tari tradisional, terus nanti ada kesenian yang lain, mitra-mitra kampus, termasuk dan olahraga pastinya. Dan terakhir adalah ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, pastinya media, karena sekarang sudah zamannya revolusi 5.0. Kayak gitu ya. Berapa kementerian dari? Ada 5. 5 kementerian ya kalau di BEM Unif. Oke. Itu nanti sudah ada tupoksinya juga yang sudah dijelaskan oleh Kak Didi. Terus ini Kak, apa sih pesan untuk teman-teman, kayaknya mahasiswa dulu deh, pesan untuk mahasiswa barangkali untuk kan BEM ini menjadi tangan atau aspirasi untuk mahasiswa ya kita kayak gitu Kak. Pesan-pesan untuk mahasiswa. Ya, pesan dan kesan, Iya. pesan-pesan buat mahasiswa Mahasiswa. adalah jadikan kita sebagai jembatan. Dan universitas ini jadikan kita sebagai jembatan menampung aspirasi kalian bagi mahasiswa apa? Karena kita juga sebagai jembatan dari mahasiswa ke atas. Itu apapun itu, apapun entah kendala baik negatif atau positif, kita harus bisa menampung. Iya betul. Karena kita adalah pionir-pionir dari semua mahasiswa. Jadi intinya pesan-pesannya adalah tidak usah sungkan-sungkan dan malu-malu. Begitu dengan anggota-anggota saya. Selalu saya terapkan jangan sok-sokan menjadi seorang BEM. Betul, Karena itu harus ditekankan. kita harus bisa merakyat.
ya karena bagaimanapun di bawah kita ada mahasiswa. Iya betul. Betul. Soalnya kan Kak Didi juga dipilih dengan mahasiswa, Nah, sama mahasiswa betul. kayak gitu ya Kak. Terus ini harapan untuk BEM atau Unimas ini apa sih? Harapan Kak Didi untuk BEM-nya terutama? Harapannya adalah pastinya lebih baik dari sebelumnya. Amin, itu pasti. Karena bagaimanapun walaupun kita universitas swasta, tapi bagaimana cara kita bisa mampu berkolaborasi yang bersinergi yang menghasilkan ternyata walaupun universitas swasta tapi Tapi bisa kita, bersaing. Kalau hanya atasan aja yang lari, mahasiswanya tidak, gak mampu. Iya betul. Bagaimana kita bisa selaras antara atasan, mahasiswa bisa memiliki tujuan bersama. Apalagi tujuan Unimas ya, Unimas Sakti. Soal apa sih Kak Unimas Sakti? Unimas Sakti, solid, akuntabel, kreatif, transparan, dan inovatif. Jadi itu adalah jargon Unimas. Unimas yang membuat semangat. Kalau bisa semangatnya itu tidak hanya untuk dosen, atasan, tapi juga mahasiswa semua. Nah kita sebagai BEM, entah BEM universitas maupun fakultas harus bisa menggalakkan terutamanya bawah-bawah kita mahasiswa ini. Ayo bersama-sama berkolaborasi membuat sebuah harmonisasi untuk menuju Unimas Sakti. Intinya kita itu adalah KM, keluarga Mahasiswa universitas. Oke, kayaknya sudah cukup deh Kak yang saya tanyakan. Oke, terima kasih untuk Kak Didin yang sudah hadir di podcast Mahasiswa Part-Time. Dan jangan lupa teman-teman tetap monitor juga untuk podcast Mahasiswa Part-Time. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.